Dalam kunjungan ke Selayar, Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad memberikan pengarahan kepada prajurit, Persib dan PNS Kodim 1415 Selayar, serta 3 pilar desa yang terdiri dari Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Dalam arahannya, Andi Muhammad mengharapkan kepada peserta untuk selalu bekerja sama, bersinergi dan selalu kompak dalam mengawal dan mensukseskan program pemerintah, utamanya pemerintah Kepulauan Selayar. Menurutnya para kepala desa, harus bisa mengabdikan diri, pikiran, energi, dan tenaganya dalam merumuskan program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pangdam meyakini sekarang waktu yang tepat untuk merecovery dengan membangun desa dalam segala aspek. Selain itu, kata Pangdam 14 Hasanuddin, para kepala desa juga harus meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Pada sore harinya, Pangdam melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi massal dan penyerahan bantuan tunai ke pedagang kaki lima dan warga kurang mampu. Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad dalam kesempatan tersebut, juga melepas ratusan kendaraan roda 2 prajurit TNI dan Polri yang ada di Kepulauan Selayar, langsung dari halaman markas Kodim 1415 Selayar. Saya datang ke sini dalam rangka kunjungan kerja saya sebagai Pangdam 14 Hasanuddin ini di Kabupaten Selayar, khususnya di Kodim 1415 Selayar. Nah, terkait dengan kegiatan baksos ini, memang seluruh kodim yang saya datangi ini melakukan baksos kurang lebih hampir rata-rata 100 sampai 150 orang. Dan sasarannya itu pada masyarakat yang betul-betul tidak mampu, artinya kekurangan. Dan Babinsa termasuk Babin Kamtipmas tadi juga ada yang mengantarkan, itu sudah mendata lebih awal, tahu bahwa siapa saja yang berhak menerima baksos tadi. Ya, kemudian kenapa saya lakukan baksos ini, parade ini, karena ini juga masih dalam rangkaian untuk memperingati hari ulang tahun Kodam yang ke-65 nanti pada tanggal 2 Juni nanti. Nah, kemudian ada juga kegiatan sosial seperti donor darah, ini ada sedang berlangsung donor darah. Target kita dengan PMI sebanyak-banyaknya. Ya pokoknya siapapun kita ajak, para prajurit, keluarganya, termasuk Babin Kamtipmas, termasuk kepala desa tadi ada, dan juga kita masih melakukan namanya vaksinasi karena memang program pemerintah masih berlanjut, terutama vaksin yang ketiga yaitu booster ya, ini kita masih lakukan dan ada tadi hampir lebih dari 50 orang data yang sudah tervaksinasi. Untuk markas terluar, tidak apa-apa kami sebut ini markas terluar dari Kodam Hasanuddin. Ini bukan markas terluar, tapi ini kodim yang ada di Kepulauan Selayar. Fungsinya sama, perannya sama, baik sebagai fungsi pembinaan teritorial yang juga mempunyai tugas pokok menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan masyarakat. Memang dia dianggap terluar, mungkin terpisah dengan ini, tapi bukan cuma kodim Selayar saja, banyak. Di wilayah Kodam 14 Hasanuddin ini banyak kodim seperti di Provinsi Kendari ya. Nah, Korem 143 itu ada berapa kodim saya di luar. Ada
Kodim Muna, ada Buton, itu banyak. Jadi kita anggap bahwa itu masih bagian dari wilayah Kodam dan dalam pantauan Korem, karena di bawah Kodam ada Korem. Jadi bukan kalau dibilang terluar, yang dimaksud terluar itu mungkin pulau terluar, tapi biasa pulau terluar itu ada Koramil, ada Babinsa menjaga pulau terluar itu. Baik, Tadi saya sudah sampaikan kepada Tripilar, tadi kan saya kumpulan Tripilar, di mana ada Babinsa, Babin Kantipmas, termasuk kepala desa dan lurah, bahwa Tripilar ini harus bersinergi di dalam membangun desa sebagai ujung tombak desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, apalagi akibat pandemi 19 kemarin, COVID-19. Nah, ini waktunya untuk recovery, ya, membangun desa, ya, dengan segala aspek, apakah itu aspek ekonomi terutama, ya, mungkin sosial, dan selama ini mungkin ada kendala karena keterbatasan, keleluasaan bergerak karena ada PPKM. Nah, sekarang kan tidak, sudah diperintahkan untuk ya silakan sudah kembali lagi recovery. Makanya program Kodam 14 Hasanuddin atas kepercayaan Panglima TNI ke Angkatan Darat dari Presiden itu menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai, ya, di mana ada 19 kodim dari Kodam 14 Hasanuddin menyalurkan BLT masing-masing kodim, ya, rata-rata 4.000 orang, ya. Jumlahnya itu yang tahap ketiga saja itu menghampiri 100.000 orang, 96.000 orang mendapat BLT dari Presiden, dari pemerintah. Ini berupa apa? Berupa uang 300.000 untuk modal usaha. Mudah-mudahan dengan modal usaha ini pedagang kaki lima dan warung-warung kecil ya bisa membantu untuk recovery, untuk pemulihan ekonomi. Ya. Dari Selayar, Irwan Rajuni melaporkan untuk Info News.